Hey gengs, gimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat-sehat saja dimanapun kalian berada. Nah, kali ini Mimin akan menceritakan alur film urban legend tentang sebuah makhluk abadi di sebuah negara Amerika Serikat. Film ini menyajikan cerita mitologi dan juga fiksi horor, jadi menarik untuk kita bahas bersama-sama. Sebelum mulai, jangan lupa like dan subrek channel Katomuji. Mari kita masuk saja ke alur pembahasan filmnya. Hey, it's Ellen Booth from school. Casio, did you say with Casio? With Casio. And it lifts up eyes. Oh, she was foul. Antlers. Film kali ini dibuka dengan memperkenalkan seorang ayah bernama Frank dan anak lelakinya bernama Lucas. Hari itu Lucas sedang menemani si ayah yang bekerja di sebuah tambang batu bara. Lucas berkata kepada si ayah jika ia mendengar sebuah suara. Namun menurut Frank, itu hanyalah suara ia yang sedang bekerja. Frank juga meminta Lucas untuk menunggu sampai Frank selesai bekerja di dalam mobil pick-up milik Frank itu. Kemudian dilanjutkan. Frank memasuki lokasi tambang tempat ia bekerja dengan menggunakan sebuah topeng masker oksigen. Saat baru saja melangkah, agaknya Frank mendengar sebuah suara yang sedikit mengganggu. Namun hal itu diabaikan, oleh sebab mungkin saja hanya berasal dari dalam tambang. Frank berjalan menelusuri lorong tambang batu bara dengan penerangan suar. Sampainya Frank di camp tempatnya bekerja, di sana sudah ada teman satu profesi dengan Frank bernama Kenny. Kenny meminta untuk mereka segera pergi, sebab pekerjaannya di sini telah usai. Di tengah berberes barang-barang, Kenny beserta Frank mendengar sebuah suara lengkingan yang sedikit mengganggu. Mereka bertanya-tanya perihal asal suara itu. Menurut Kenny, itu mungkin saja suara manusia. Namun tutur Frank, mungkin itu adalah suara seekor binatang buas. Mereka berdua mencoba mencari sumber suara itu, lalu menemukan gantungan seperti jimat di langit-langit lorong gua tambang batu bara tersebut. Selagi masih mencari sumber suara yang dimaksud, suara itu semakin lama semakin mengintimidasi Frank dan Kenny. Kenny berusaha meminta Frank untuk segera pergi keluar dari area tambang. Tapi tampaknya Frank masih penasaran dengan sumber suara itu, membuat Frank masih mencari-cari asal-muasal suara tersebut. Run, Frank! Run! Daddy? Film beranjak ke 3 minggu setelah kejadian Frank dan Kenny di dalam tambang. Kita diperkenalkan kepada seorang guru wanita bernama Julia atau sering dipanggil Jules. Hari itu di dalam kelasnya, Julia sedang memberikan materi pembelajaran perihal storytelling kepada para siswanya. Terlihat juga seorang guru senior lainnya bernama Both mengawasi Julia dalam proses belajar mengajar hari itu. Materi pelajaran yang disampaikan Julia hari itu tentang pengertian dari cerita rakyat, disertai cara memenuhi cerita perihal dongeng dan juga naratif story lainnya. Julia mulai berinteraksi dengan para muridnya untuk terlibat dengan pembahasan itu. Julia juga mulai menunjuk satu persatu siswanya untuk aktif dalam bertanya dan menyampaikan cerita, di mana di kelas Julia itu, Lucas juga merupakan salah satu murid Julia. Terlihat juga Lucas yang tampaknya diganggu oleh seorang murid yang memiliki postur jangkung bernama Clint. Selesai kegiatan sekolah, Lucas keluar dari kelas menuju tas milik Lucas, dan mendapati di dalam tasnya terdapat boneka monyet yang tadi digunakan oleh Clint untuk mengganggu Lucas. Lucas menoleh ke arah Clint yang tertawa bersama siswa lainnya. Dilanjutkan, Lucas berjalan sendirian menuju ke rumah. Di dalam perjalanan, Lucas menemukan seekor tupai, yang mana tupai itu pun dibawa oleh Lucas ke rumah. Dan saat sampai di dalam rumah Lucas, ia mendekati sebuah pintu yang menggunakan banyak kunci. Apa yang ada di balik pintu itu, nanti kalian juga akan tahu. Dilanjutkan dengan Lucas melihat-lihat foto keluarganya, yang mana bagian foto Frank dilipat oleh Lucas. Lucas juga mulai merobek boneka monyet yang diberikan Clint tadi untuk Lucas. Dan setelah itu, Lucas mendengar suara keras dari balik pintu yang terkunci dengan banyak gembok.
Adegan berpindah kepada Julia yang tengah berbelanja di sebuah minimarket. Kemudian dilanjutkan di rumah Julia, ia sedang mendengarkan sebuah berita dari radio yang menyebutkan perihal tambang batu bara yang akan segera kembali dioperasikan. Dalam informasi berita dalam radio itu juga menyebutkan tambang batu bara tersebut dibutuhkan untuk keberlangsungan sumber energi negara. Julia berjalan pelan menuju ke sebuah piano. Di saat Julia mendekati piano itu, ia dikagetkan dengan munculnya seorang pria bernama Paul. Paul merupakan sheriff di kota kecil yang dihuni oleh Julia sekarang, serta Paul juga merupakan saudara kandung dari Julia. Sepertinya hubungan persaudaraan antara Julia dan Paul ini sedikit dingin, disebabkan oleh kejadian masa lalu mereka. Seusai percakapan singkat, Paul pun meninggalkan Julia untuk segera tidur. That was cool. It's about the same. You know, it's just not. Move that out of here? Alright, well, I'm gonna try and get some sleep. Di pagi hari, Julia sedang sarapan sambil membaca sebuah koran. Nampak Paul sedang kebingungan mencari sesuatu. Julia memberitahukan letak barang yang dicari oleh Paul itu. Kemudian Paul menegur Julia agar tidak memindahkan barang-barang miliknya. Julia meminta maaf sambil berkata jika ia hanya ingin sedikit ruang di dalam rumah. Serta juga Julia akan pindah di saat ia siap untuk pindah. Julia juga melemparkan perkataan jika ia kurang suka Paul menjadi sheriff di kota ini. Namun Paul menjawab kalau tidak ada orang lain yang menggantikan posisi sheriff semenjak Warren pensiun. I wish you wouldn't have run, Paul. You didn't have to really recognize this place anymore. Banging down the doors for the position. Di dalam kelas tempat Julia mengajar, Julia meminta Lucas untuk menyampaikan cerita yang Lucas buat. Lucas mulai membuka sebuah gambar yang ia buat, kemudian mulai bercerita tentang sebuah gua yang ditinggali 3 ekor beruang, yaitu beruang besar, beruang kecil, dan bayi beruang. Tapi suatu hari si beruang besar sakit dengan muncul sebuah tanda hitam di dalam tubuhnya, membuat si beruang besar semakin ganas dan buas. Ditambah lagi, ketiga beruang itu tidak memiliki makanan. Namun menurut Lucas, mereka saling memiliki. Meski cerita Lucas sedikit mengerikan menurut Julia, tapi Julia tetap mengapresiasi cerita yang disampaikan oleh Lucas itu. Selesai kelas, giliran dari Clintlah yang mendapatkan hadiah tak terduga di dalam tasnya oleh Lucas, membuat Clint marah serta mencari Lucas. Hal itu membuat Lucas harus dibawa ke ruangan kesehatan sekolah. Setelah usai mengobati Lucas, Julia melihat profil dari Lucas untuk segera menelpon ke orang tua Lucas. Namun meskipun mencoba menelpon, tidak ada jawaban dari orang tua Lucas. Di saat pulang sekolah, Julia melihat Lucas yang berjalan sendirian dan berhenti di sebuah toko es krim. Julia menghampiri Lucas dan mengajaknya untuk makan es krim bersama di toko itu. Momen itulah digunakan oleh Julia untuk bertukar cerita dengan Lucas yang tampak memiliki permasalahan. Dalam obrolan diketahui, Lucas tinggal bersama ayah dan adiknya yang bernama Adin, serta ibu Lucas sudah meninggal dunia. Hal yang sama dilontarkan oleh Julia jika ibu Julia juga sudah meninggal. Tapi saat Julia bertanya perihal ayah Lucas, Lucas nampak tidak senang dan segera meninggalkan Julia serta meminta Julia untuk tidak membuntutinya lagi. I also like cheeseburgers as a fruit. What about your brother? At home. My mom died too. Does your dad teach him at home? I gotta go. Follow me this time. Tapi, menurut tradisi, larangan adalah kata suruh. Membuat Julia mendatangi kediaman dari Lucas, ia mulai mendekati pintu rumah Lucas, yang tidak terkunci. Namun, Julia mengurungkan niatnya, sebab mendengar sebuah suara yang sedikit tidak mengenakkan. Hello? Sementara Lucas yang berjalan sendirian menuju rumahnya kembali mendapatkan hewan buruan melalui perangkap yang telah Lucas siapkan, yang mana hewan buruan itu dibawa pulang oleh Lucas. Lalu Lucas mulai mengolah di dapur rumahnya. Setelah selesai, dengan berbekalkan senter kepala yang ia miliki, Lucas membawa hidangan itu ke ruangan yang terkunci. Tanpa hidangan yang diberikan oleh Lucas langsung disantap dengan lahap oleh Frank yang telah berubah menjadi sesosok makhluk yang mengerikan.
Dilanjutkan juga Lucas memberikan bekal makan siangnya di sekolah kepada Aiden, adiknya yang satu ruangan dengan Frank. Sementara Julia menemukan sebuah gambar aneh di dalam tempat sampah rumah Lucas dan mulai untuk menyusun gambar itu. Setelah selesai, Julia dikagetkan dengan kedatangan Paul yang mendadak bertanya perihal gambar aneh tersebut. Di dalam percakapan antara Paul dan Julia ini, kita akan sadar kalau permasalahan antara Julia dan Paul disebabkan dahulunya Julia kabur dari rumah dengan meninggalkan Paul bersama ayah mereka, yang ternyata sedikit kurang waras dan suka mabuk-mabukan. Disertai juga hal inilah membuat Julia berusaha kembali ke kehidupan normalnya untuk berhenti meminum alkohol, sebab trauma yang ia alami. Sementara Paul sendiri tumbuh menjadi pria kaku dan menutup diri. Hal ini yang menciptakan jarak emosional dan ketegangan tersendiri saat mereka harus tinggal di bawah satu atap yang penuh memori kelam. Bahkan malam itu saat Julia usai berbincang dengan Paul, ia memainkan piano. Julia berhalusinasi jika ia dihampiri oleh sang ayah yang melakukan hal kurang wajar. Ternyata yang menghampiri Julia hanyalah Paul yang hendak menyapa. Tapi mungkin saja disebabkan trauma, makanya Julia mengalami delusi. Maksud dari Paul mendatangi Julia hanya ingin sedikit memperbaiki hubungan mereka yang terlihat janggal. Saat itulah Julia membuka pembicaraan mengenai Frank, ayahnya Lucas, kepada Paul. Paul tahu siapa Frank, sebab Frank merupakan seorang yang bermasalah di kota ini. Bahkan Paul sudah berulang kali ingin menjebloskan Frank ke dalam penjara. Namun permintaan dari Paul tidak dikabulkan oleh hakim disebabkan Frank masih memiliki 2 orang anak yang harus ia besarkan. Julia berasumsi kalau Lucas, putranya Frank, mengalami kekerasan, sebab melihat kelainan dari Frank disertai gambar aneh tadi yang ia temui. Makanya Julia berkata kalau tadi ia mendatangi kediaman dari Frank. Paul menyebutkan harusnya Julia memberitahukan kepada Paul terlebih dahulu jika ingin ke rumah Frank. Hari itu Lucas sedang menggambar di bukunya. Lucas mendengar suara ribut dari balik pintu terkunci yang terdapat Frank dan Aiden. Lucas mulai menutup telinganya menggunakan headset yang ia miliki. Hungry. Dilanjutkan, Lucas kembali ke hutan untuk membuat sebuah perangkap hewan. Namun pagi itu ia melihat seorang pria tua yang bernama Warren. Warren inilah mantan sheriff yang disebutkan oleh Paul di awal film tadi. Warren menemukan sosok kaku yang mengerikan di dalam hutan. Julia yang masih penasaran mulai membongkar laci meja Lucas. Ia menemukan buku mengenai binatang dan perangkap, serta sebuah buku tentang bahaya dan cara menghadapinya. Disertai juga Julia menemukan buku gambar milik Lucas yang terisi dengan gambar-gambar aneh menurut Julia. Julia yang juga punya masa lalu kelam tentu saja paham kalau ada hal buruk dalam keluarga Lucas. Segera mendatangi Bob untuk memberitahukan jika sepertinya Lucas mengalami kekerasan di rumahnya dengan memperlihatkan gambar-gambar yang Lucas buat di dalam bukunya. Namun menurut Bob, mereka yang bukan ahli psikologis anak tidak bisa menyimpulkan dengan cepat apa yang terjadi. Tetapi setidaknya mereka tahu ada hal buruk yang menimpa Lucas. Akhirnya Bob pun berkata kalau ia akan mendatangi kediaman dari Lucas. Sementara di kediaman Lucas sendiri, Lucas sedang memberikan makanan kepada Aiden. Nampak keanehan pada Aiden yang mengeluarkan cairan kehitaman dari mulut dan matanya, menandakan jika Aiden juga sudah mulai terjangkit oleh penyakit seperti Frank, sebelum akhirnya akan berubah seperti Frank. We was born under the lucky star. Here, I brought you these. Setelah tahu itu pun, Frank segera keluar dan beranjak pergi. Sementara Bob mulai berkendara menuju kediaman dari Lucas. Sesampainya di rumah Lucas, dengan perlahan Bob memasuki rumah Lucas. Di dalam rumah itu, Bob mencium aroma kurang sedap dan menemukan sebuah ruangan yang tertutup serta dikunci kuat. Bob yang terlalu pintar mencoba untuk memasuki ruangan itu dengan berbekalkan penerangan dari senter handphone miliknya. Di dalam ruangan itu, Bob melihat Aiden dan mencoba berkomunikasi dengan Aiden.
Tanpa Both duga-duga, Frank yang sudah menjadi makhluk aneh menyerang Both dari belakang. Di lain sisi, Julia yang sedang berbelanja di minimarket untuk membeli pengalih perhatiannya dari minuman keras. Di luar, ia mendengar Paul sedang berbincang dengan Warren, serta seorang anggota polisi lain yang bernama Dan. Terdengar percakapan mereka kalau Warren menemukan jasad yang sudah kaku dengan tidak lengkap, seperti telah diserang oleh binatang buas saat ia pergi berburu di hutan. Seusai Warren meninggalkan Paul, Julia yang ingin tahu laporan itu mendekati Paul dan bertanya kondisi yang terjadi. Paul hanya menjelaskan kemungkinan orang tersebut diserang oleh beruang saat pergi berburu. Namun Paul akan segera menyelidiki hal itu. Sementara Lucas sekarang sudah kembali ke dalam ruangan kelasnya, yang mana hari itu Julia mempertontonkan sebuah cerita rakyat melalui proyektor infocus untuk memberikan pengalaman kepada siswanya terkait pembahasan materi pembelajarannya. Namun terlihat Lucas yang asik sendiri tidak memperhatikan pembelajaran itu. Di lain sisi, Paul yang telah menerima sosok tubuh yang Warren temukan tadi tampak sangat kaget melihat kondisi si korban itu yang memang sudah tidak utuh. Pada awalnya, dokter forensik berpikir kalau pelakunya adalah hewan buas. Namun diagnosis awal itu terbantahkan saat menemukan bekas gigitan di bagian radial korban yang menyerupai pola gigi manusia. Selain itu, rekan kepolisian Paul juga memberikan informasi kalau potongan lain teridentifikasi di sebuah pintu masuk tambang batu bara. Paul pun segera menuju ke lokasi yang ditentukan itu berserta juga dengan Warren. Di dalam terowongan, Paul melihat gantungan aneh di langit-langit. Menurut Warren, itu adalah jimat perlindungan, disertai sebuah tanduk milik binatang yang Paul kira itu adalah milik rusa. Namun menurut Warren, itu bukanlah tanduk rusa. Saat akan melakukan penyelidikan lebih dalam, Paul mendapatkan panggil radio jika ada laporan orang hilang lainnya, yang membuat Paul segera meninggalkan lokasi tambang saat itu. Lucas pulang sekolah menelusuri rel kereta api, kembali diganggu oleh Clint. Di saat Clint mendekat, secara tiba-tiba ada sosok aneh menyerang Clint dari belakang. Reaksi itu juga disadari oleh Lucas yang langsung berlari. Lucas yang berlari ke rumahnya melihat sebuah mobil baru terparkir di halaman rumah. Ia sadar jika ada yang telah masuk ke dalam rumahnya, yang membuat Frank dan Aiden lepas. Lucas segera membersihkan noda yang ada di lantai rumah, serta tidak lupa juga untuk menutupi dengan kain mobil milik Both itu. Sementara Paul di rumah bersama Julia, bercerita jika suami Both melaporkan jika Both tidak dapat dihubungi sedari tadi siang. Julia memberikan penjelasan kepada Paul jika tadi siang Julia meminta Both untuk mendatangi rumah Lucas guna melihat kondisi Lucas. Setelah mendengar cerita dari Julia, Paul berserta Dan langsung mengunjungi rumah Lucas dan menyenter ke dalam rumah yang tampak Lucas sedang bersembunyi. Paul dan Dan mencoba memanggil Frank, namun tidak ada tanggapan. Disertai juga Dan mencium aroma yang kurang sedap dan mencurigakan dari dalam rumah Frank itu. Paul memutuskan untuk pulang malam ini, sebelum besok siang akan melakukan investigasi lebih lanjut. Di esoknya terjadi laporan lain, yaitu ibu dari Clint melaporkan bahwa Clint tidak pulang dari semalam. Saat itu yang memahami kejanggalan hanyalah Julia, yang segera meminta Paul untuk menyelidiki rumah Frank itu. Namun menurut Paul, harus menunggu surat perintah penggeledahan dulu, baru ia bisa melakukan penyelidikan ke dalam rumah Frank. Paul juga menyadari kehidupan Lucas dengan Frank yang memicu trauma masa lalu ia dan Julia dahulunya. Karena tidak mendapatkan jawaban yang ia inginkan, Julia pergi ke rumah Lucas sendirian. Di sana, Julia melihat sebuah kain penutup mobil yang baru. Julia menghampiri dan membuka kain itu, serta mengenali jika itu adalah mobil milik Both. Adegan langsung loncat dengan Paul dan tim forensik
beserta kepolisian lain berada di dalam ruangan rumah Lucas itu. Ia menemukan Booth yang sudah pindah alam, dengan kondisi mirip sosok kaku yang ditemukan oleh Warren kemarin, serta ada sebuah sosok lain yang diyakini jika itu adalah milik dari Frank. Paul dan Julia membawa Lucas ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dokter memberikan penjelasan kalau Lucas mengalami dehidrasi parah disertai kurang gizi kronis. Dokter menyarankan untuk Lucas mendapatkan perawatan pemulihan nutrisi selama 24 jam ke depan. Serta dokter juga memberikan penjelasan, mungkin saja Lucas harus mendapatkan perawatan tumbuh kembang dalam konteks emosional. Setelah dokter pergi, Paul dan Julia berdebat perihal pengurusan dari Lucas ini. Namun Julia bersikeras jika ia akan mengurus Lucas, sebab sekarang Lucas sudah hidup sebatang kara. Sementara Lucas di ruangan perawatan mendapatkan ingatan kilas balik sebelum Frank ayahnya benar-benar berubah menjadi sosok mengerikan. Saat itu, Frank memerintahkan Lucas dan Aiden untuk menjauhinya, sebab kata Frank, ia dalam keadaan sakit sekarang ini. Dan saat kondisi Frank semakin memburuk itu, Frank membuat sebuah kunci untuk mengurungnya di dalam ruangan isolasi. Frank meminta Lucas untuk menguncinya, meskipun mendengarkan suara-suara aneh. Serta tidak lama setelah itu, Aiden juga mulai tertular dan Lucas membuka pintu ruangan. Nampak Frank sudah kurus dan rambutnya juga mulai rontok. Daddy? Bersama dengan Julia, Paul mendatangi kediaman Warren. Paul memberikan barang-barang Lucas yang ia temukan di dalam rumah Lucas itu. Saat Warren melihat gambar milik Lucas yang mirip dengan sesosok kepercayaan warga lokal bernama Wendigo, sambil memperlihatkannya kepada Paul dan Julia. Wendigo sendiri makhluk mitos pemakan manusia dari cerita rakyat suku asli Amerika, atau Algonquin, yang melambangkan keserakahan ekstrim. Dalam budaya populer, Wendigo digambarkan sebagai monster kurus, bertaring, dan berkepala rusa yang memburu manusia karena rasa lapar yang tak pernah terpuaskan. Warren juga menjabarkan kalau tanduk yang ditemukan di dalam gua tambang tempo hari adalah milik dari Wendigo. Menurut Warren, cara menghentikan Wendigo adalah menunggunya sampai lemah, serta menusuk bagian jantungnya agar Wendigo tidak menemukan inang lain. Setelah mendapatkan keterangan tidak masuk akal dari Warren, si mantan sheriff itu, Paul kembali berkendara bersama dengan Julia. Radio Paul memberikan sinyal tentang laporan yang mereka temukan di hutan dekat rel kereta api. Paul pun segera mendatangi tempat itu. Sampainya di lokasi, para kepolisian telah menemukan tubuh Clint yang dinyatakan hilang, dengan kondisi yang hampir sama dengan penemuan Kenny dan Booth sebelumnya. Paul berkata kepada Dan ia akan mendatangi wali kota untuk meminta bantuan lebih. Setelah itu, Paul mendatangi Julia. Perbincangan antara Paul dan Julia ini berkaitan dengan makhluk mitologi Wendigo yang dikatakan oleh Warren tadi siang. Paul tidak percaya dengan hal mitos itu dan akan mencari tahu sendiri kebenaran yang terjadi. Julia meminta kepada Paul untuk mengantarkannya ke rumah sakit tempat Lucas dirawat. Sampainya di rumah sakit, Lucas sudah diperbolehkan untuk pulang. Dan untuk sementara waktu, Lucas akan dirawat oleh Julia di rumah yang ia tinggali bersama Paul. Di rumah itu, Paul juga memerintahkan untuk Dan berjaga di malam itu, selagi Paul ke kediaman wali kota. Di saat Dan berjaga, Dan merasa ada sesuatu yang memperhatikannya sedari tadi. Sampai akhirnya, Dan sadar suara itu berasal dari dalam gudang kediaman Paul tersebut. Dan mencoba memberitahu Paul agar ia cepat ke sini, sebab ada sesuatu yang mencurigakan. Di saat Dan mendekati gudang itu, ia melihat Aiden yang sedang bersembunyi di dalam keranjang kain. Dan, do you read me? There's a little kid in here. Dan, come in! Di dalam rumah, Julia dan Lucas belum tahu yang terjadi. Namun, menurut Lucas, ayahnya masih hidup dan membawa Aiden. Ayahnya hanya berganti kulit. Lalu terdengar suara berisik dari luar, menandakan Wendigo telah berada di tempat mereka. Julia mengajak Lucas untuk bersembunyi, serta di saat yang sama, Paul juga telah sampai di sana.
Paul mulai memanggil nama Dan, tapi tidak ada tanggapan. Paul mulai bergerak ke arah gudang. Di sana ia melihat Dan yang telah pindah alam, serta di dalam keranjang kain ada Aiden. Sama dengan Dan, Paul juga mendapatkan serangan dari belakang oleh sosok Wendigo itu. Namun Paul masih bisa bangkit serta memberikan perlawanan. Perlawanan Paul berakhir di saat si makhluk mitos ini berhasil menusuk Paul. Julia yang kehilangan Lucas keluar dari rumah menghampiri Paul. Julia mencoba menyelamatkan nyawa Paul serta memberikan pertolongan pertama. Julia juga berkata ia akan mengejar Lucas ke arah tambang. Namun Paul bersikeras jika ia akan ikut ke tambang itu. Dalam perjalanan ke tambang, Julia berkomunikasi dengan radio kepolisian untuk mengirimkan bantuan dan ambulan ke arah tambang. Setelah sampai di tambang, Julia membawa senjata dan sebuah senter untuk memasuki tambang tersebut. Di dalam tambang yang tercium bau kurang sedap, Julia melihat Lucas dan Aiden di sana, serta juga makhluk Wendigo yang bentukannya gak karuan ini juga ada di sana. Terjadilah perkelahian yang epik antara Julia dan Wendigo saat itu. Julia yang berhasil mengalahkan Wendigo dengan berbekalkan keberuntungan itu belum bisa bernafas lega, disebabkan sekarang tubuh Aiden mulai memancarkan warna merah di bagian tubuhnya yang mengisyaratkan kalau Wendigo telah berpindah ke tubuh Aiden. Julia mencoba mendekati Aiden, namun dihalangi oleh Lucas yang berkata jika Aiden hanya sedang sakit. Julia mencoba memberikan pengertian kepada Lucas jika mereka harus menghentikan ini semua sebelum hal ini memburu. Dengan berat hati, Lucas pun membelakangi Aiden dan menutup telinganya agar tidak mendengar dan menyaksikan tugas terakhir dari Julia itu. Pagi harinya, Paul dan Julia melihat Lucas sedang bermain di tepi danau. Paul bergumam. Mereka tidak tahu besoknya Lucas akan menjadi apa, sebab anak harimau yang dipelihara besarnya tetap akan memiliki taring. Kiasan itu merujuk kepada Lucas yang memiliki beban dari ia kecil. Namun Julia yakin kalau ia bisa membantu Lucas untuk pulih. Dan Julia bersama Lucas berjalan menjauh dari Paul. Saat itu Paul mendadak batuk dan mengeluarkan cairan hitam seperti Frank dan Aiden sebelumnya. Ternyata Paul juga sudah menjadi inang dari Wendigo, tapi tidak ada yang tahu hal itu. Film pun selesai. Nah gengs, itu dia akhir dari kisah horor yang cukup menyesakkan ini. Film Antlers rilis pada tahun 2021 di bawah arahan sutradara Scott Cooper dan diproduseri oleh sang maestro master Guillermo del Toro. Berbicara soal dapur pacu finansialnya, film ini dibuat dengan biaya sekitar $15 juta Amerika Serikat. Sayangnya, di tangga box office, film ini hanya mampu meraup sekitar $18,9 juta Amerika Serikat. Secara angka memang terlihat seperti balik modal tipis, tapi kalau dihitung dengan biaya promosi, bisa dibilang film ini kurang laku secara komersial. Ratingnya di IMDb pun berada di angka 5,9/10. Kenapa ratingnya cuma segitu? Menurut Mimin, banyak penonton berekspektasi ini adalah film horor jumpscare yang brutal, dari awal sampai akhir. Padahal Antlers lebih condong ke arah slow burn folk horror. Tapi kenapa film ini tetap wajib kalian tonton? Alasannya adalah atmosfer. Film ini berhasil membangun rasa tidak nyaman dan depresi yang sangat konsisten melalui visualnya. Kalau kalian suka cerita yang punya makna mendalam tentang trauma keluarga yang diibaratkan sebagai monster, film ini juaranya. Jadi jangan cuma lihat rating angka, tapi rasakan experience gelap yang ditawarkan. Secara sinematografi, film ini menggunakan teknik low-key lighting dan atmospheric haze, kabut buatan yang luar biasa. Perhatikan bagaimana setiap sudut rumah Lucas atau terowongan tambang selalu terlihat remang-remang.
Ini bukan cuma soal estetika, tapi cara kru untuk menciptakan tensi statis, perasaan bahwa ada sesuatu yang mengintai di kegelapan tanpa harus memunculkan monsternya secara langsung. Edukasi buat kita nih, horor yang efektif itu bukan soal seberapa sering setannya muncul, tapi seberapa takut penonton ngebayangin setannya bakal muncul. Sisi edukatif yang paling keren dari film ini ada pada desain makhluk Wendigo-nya. Tahukah kalian, tim VFX dari Legacy FX yang juga mengerjakan Jurassic Park menggabungkan teknik practical effects dengan CGI. Alih-alih cuma pakai layar hijau green screen, mereka membuat kostum fisik yang dipakai oleh aktor asli agar Julia dan Lucas bisa berinteraksi dan merasa ketakutan secara nyata. Baru kemudian di tahap post-production, tim digital menambahkan efek bara api di dalam dada si monster dan detail tanduk yang terus tumbuh. Inilah yang bikin gerakannya terasa organik dan gak kaku kayak animasi kartun. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Lucas bakal benar-benar bisa sembuh dari traumanya? Atau malah bakal menyusul jejak ayahnya dan Aiden? Tulis teori liar kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa klik jempolnya kalau kalian suka. Dan kalau nggak suka, coba tonton sekali lagi sampai suka. Subscribe juga biar kalian nggak ketinggalan info-info keren seputar dunia perfilman lainnya. Segitu aja alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya di channel Katomuji. Adios, bye.